Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anidia Dimumpuni dari Akuntansi KP1 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengukur dan menilai kinerja aktivitas. Sebelumnya, kita harus mengetahui tentang pengertian mengukur dan menilai kinerja dan apa sih tujuannya serta manfaatnya, kemudian tahapan apa saja yang ada dalam kedua hal tersebut. Sistem penilaian kinerja merupakan mekanisme untuk meningkatkan keberhasilan organisasi dalam mengimplementasikan strategi. Kemudian terdapat tujuan dari pengukuran dan penilaian. Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk melaksanakan strategi. Dalam penyusunan sistem seperti ini, senior memilih pengukur yang mewakili strategi perusahaan. Kemudian dari tujuan pengukuran sistem kinerja sendiri adalah untuk mengimplementasikan strategi dalam menetapkan sistem semacam ini. Manajemen senior harus memilih atau mengukur yang paling mewakili strategi perusahaan. Yang diukur itu ada beberapa. Yang pertama, ukuran hasil dan pemicu. Yang kedua, ukuran keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, ukuran internal dan eksternal. Yang keempat, pengukuran pemicu perubahan. Kemudian ada tahapan penilaian kinerja. Yang pertama, mengidentifikasikan pengukuran. Yang kedua, mengidentifikasikan strategi. Yang ketiga, mengintegrasikan penilaian ke dalam sistem pengendalian manajemen menuju ukuran yang ditetapkan dan hasilnya secara bertahap atau berkelanjutan, dan seterusnya sampai intinya itu selalu berkelanjutan. Dan adapun manfaat dari penilaian kinerja, yang pertama meningkatkan kinerja, yang kedua menyesuaikan kompensasi, yang ketiga penempatan kerja, yang keempat program pelatihan dan pengembangan, yang kelima perencanaan dan pengembangan karir. Di dalam sistem penilaian kinerja ada the balance scorecard, merupakan sistem pengukuran kinerja yang memberi tanggung jawab pada unit bisnis dalam mencapai goal atau tujuan, dan mengukurnya itu dengan ukuran-ukuran yang dikategorikan dalam dalam 4 perspektif. Yang pertama yaitu keuangan, contohnya tuh margin laba, kemudian tingkat pengembalian atas aktiva, terus kemudian arus kas. Yang kedua tuh ada pelanggan, contohnya tuh mangsa pasar sama indeks pelanggan atau indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu ada bisnis internal, yang termasuk dalam bisnis internal ini tuh seperti retensi karyawan, seperti penggunaan waktu siklus. Dan yang keempat itu motivasi dan pembelajaran. Motivasi dan pembelajaran ini tuh contohnya persentase penjualan dari produk baru. Di dalam balance scorecard ini tuh membantu keseimbangan antara penilaian strategik yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sesuai. Tujuan tersebut kemudian itu untuk mendorong karyawan agar bertindak untuk kepentingan terbaik dalam organisasi atau dalam suatu perusahaan. Jadi dalam suatu perusahaan itu tuh membutuhkan atau berhubungan erat dengan sistem pengendalian manajemen, karena kalau tidak ada sistem pengendalian manajemen di antara penilaian dan pengukuran aktiva ini tuh mereka tidak bisa mencapai tujuan yang sesuai, karena dalam perusahaan itu manajemen ini tuh berfungsi untuk seperti mendorong karyawan, seperti membantu penilaian strategik yang ingin mencapai tujuan yang sangat sempurna seperti itu. Jadi di dalam sistem pengendalian manajemen ini sangat berhubungan erat dengan penilaian dan pengukuran kinerja aktiva.